Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Najwa dengan NIM F231-23064. Saya dari jurusan Arsitektur, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Tadulako. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tahapan pemodelan sungai di wilayah PUMBW menggunakan aplikasi HECRAS. Jadi sebelum itu, apa itu HECRAS? HECRAS adalah software oleh US Army Corps of Engineers untuk menganalisis aliran air pada sungai, banjir, dan luapan air. Nah, HECRAS juga biasanya digunakan untuk pemodelan sungai, analisis debit sungai, simulasi aliran air, prediksi luapan air, dan masih banyak yang lain. Nah, sebelum kita masuk, sebelum itu teman-teman bisa download aplikasi HECRAS gratis lewat web juga sebelum kita masuk di aplikasinya. Oke, jadi selanjutnya kita langsung open aplikasi HECRAS-nya. Kita buka. Nah, ini dia untuk tampilan HECRAS-nya sendiri. Nah, jadi tahap pertama yang kita lakukan yaitu dengan kita membuka file, terus kita klik new project. Nah, di sini kita bakal pilih untuk folder mana yang kita mau masukkan filenya. Nah, seperti ini. Di sini saya akan tulis setelah itu kita oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke open ResMapper. Kita centang untuk terrains-nya, kita klik kanan, terus kita pilih create ini, new restraint. Oke. Nah, jika begini ada ini, kita masuk di project filenya, kita masukkan filenya. Filenya berbentuk file PRJ. Kita buka. Terus kita oke. Setelah itu kita input data tifnya, file tifnya. Jika sudah, kita create. Nah, kalau sudah komplit, kita close. Nah, selanjutnya kita ke geometri, kita centang, klik kanan, create geometri. Kita oke. Nah, kita close. Terus kita edit geometri. Nah, setelah itu kita akan membuat grid. Jadi kita centang untuk 2D-nya, kita buat parameternya. Di sini kita gambar parameternya. Nah, jika sudah, bisa dikasih nama. Nah, ini ada ukurannya, jadi dia semakin kecil nilainya, dia bakal semakin detail. Jadi mungkin kita kasih 30, terus kita klik generate. Nah, jika sudah, kita close dan kita lanjut ke brick lines. Nah, di sini kita akan menggambar
alur sungainya. Kita akan menitik kita terus alur sungai. Setelah itu kita kembali ke parametersnya, ke edit, terus kita sesuaikan dengan gridnya ya, terus kita close. Setelah itu kita ke boundary condition. Nah, di sini kita akan menitik hulu dan hilirnya. Oke, jadi di sini kita akan titik hulunya. Jadi untuk hulunya sendiri dia berada di dalam parametersnya. Ini caranya. Oke, dari hulu kita ke hilir. Jadi untuk hilirnya dia berada di luar parameter. Terus kita oke. Nah, jika sudah, kita stop editing, kita save. Jika sudah, ini akan jadi begini. Nah, kita keluar ke tampilan awalnya, terus kita buka edit geometry data, kita buka filenya, open geometry data, dan ini kita klik geometry, new geometry yang tadi kita buat, terus kita oke. Nah, jika belum ada, kita klik kanan, terus kita set schematic plot, kita tindis, terus kita oke. Nah, ini ya pembawa hidronya. Nah, jika sudah, kita keluar lagi, kita masuk di edit unsteady flow data. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, kita boundary conditionnya di hulu, kita klik, kita pilih flow hydrograph. Nah, di sini kita bisa menentukan jumlah debit air yang kita mau. Misalnya ini untuk contohnya saja, misalnya dari 0 di jam 12 dan di jam 1 misalnya dia sudah di 65. Nah, ini misalnya dari 0 dia tiba-tiba dia sudah 10.
Nah, kalau misalnya mau lebih simpelnya, kita bisa blok, terus kita klik interpolate missing values. Nah, dia bakal muncul sendiri seperti ini. Setelah itu kita ke fixed start time, kita tindis, date-nya kita pilih tanggal berapa, misalnya tanggal 24 September, jamnya dari jam 12 malam 24.00. Nah, untuk X-slope-nya itu kita isi 0,02. Kita oke. Setelah itu kita ke hilir normal depth-nya, kita klik di sini, kita masukkan juga 0,02. Nah, setelah itu kita ke file, kita save unsteady flow data. Jadi di sini unsteady data, dan kita oke. Bisa save kan? Nah, jika sudah, kita kembali ke tampilan awal, kita ke perform unsteady flow simulation. Jadi kita pergi ke simulasinya. Nah, jika sudah, kita masukkan semua parameter yang kita buat tadi, seperti ini, new geometry yang tadi kita buat di ResMapper, terus unsteady data. Untuk program storage-nya kita klik geometry, unsteady, post processor, dan floodplain mapping. Nah, untuk start date-nya tadi kita tanggal 24 September. Nah, ini tuh ada di tanggal 25 September selesainya. Ini di jam 24.00. Ini juga di jam 13.00. Jadi jam 1 siang. Ini juga bisa kita ubah jadi dia semakin kecil nilainya, maka semakin detail. Jadi mungkin kita akan kasih kalimaskan, terus ini misalnya 5 menit. Oke, kita compute. Nah, kalau begini kita kembali ke OpenResMapper-nya, kita ke parameters, kita edit lagi, dan kita ke hydraulic property, kita default. Oke, close, stop editing, jangan lupa di save, dan kita kembali lagi, kita compute. Oke, jadi inilah sementara lagi memproses.
Oke, jika sudah, kita close dan kita kembali ke Open Transmapper. Bisa dilihat akan jadinya seperti ini. Bisa kita hilangkan geometrinya. Jadi ini untuk div-nya, atau mungkin bisa kita lihat juga velocity-nya seperti ini. Jadi sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.